Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai team building teori. Next. Oke, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Kayla Zara dengan NIM akhir 197, lalu ada saya Zaskia Syaimawan dengan NIM akhir 198, dan yang terakhir ada Farah Marwa Mustafa dengan NIM akhir 199. Next. Nah, jadi apa sih team building itu? Nah, team building itu menurut Johnson menekankan analisis prosedur dan aktivitas kerja untuk meningkatkan produktivitas, hubungan antar anggota, kompetensi sosial anggota, dan kemampuan tim untuk beradaptasi dengan kondisi yang dan tuntutan yang berubah. Nah, jadi team building ini menjelaskan bagaimana kelompok orang bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Next. Oke, nah apa sih tujuan team building itu? Yang pertama adalah membangun tim yang solid dengan meningkatkan rasa memiliki serta kepercayaan terhadap nilai organisasi. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi yang efektif dan kekompakan antar anggota tim. Dan yang terakhir adalah membangun semangat kebersamaan dengan prinsip followership dan leadership yang seimbang. Next. Nah, jadi ada beberapa teori team building. Yang pertama adalah model Tuckman. Model Tuckman ini pertama kali dikembangkan tahun 1965 dan dikenal sebagai dasar untuk pembentukan tim yang efektif. Dalam model Tuckman ini ada empat fase teori Tuckman. Yang pertama adalah forming, yaitu tahapan awal pengembangan tim selama individu belum menyatu. Selanjutnya ada storming, orang mulai melihat diri sendiri sebagai bagian dari tim. Lalu ada norming, fase ini diceritakan dengan munculnya rasa kebersamaan. Dan yang terakhir adalah performing, fase final yang dicirikan dengan peningkatan fokus pada dua sisi, yaitu pada tugas dan hubungan kelompok saling berkombinasi menghasilkan sinergi. Selanjutnya ada Belbin Team Roles Theory. Nah, Belbin Team Roles Theory ini menyatakan bahwa keberhasilan tim dipengaruhi oleh peran yang diambil masing-masing anggotanya. Jadi ada sebagai pengarah atau shaper, implementer, pelaksana, komplementer, finisher atau penyelesai, koordinator, koordinator. Selanjutnya ada team worker atau pekerja tim, lalu ada resource investigator, pencari sumber daya, lalu ada plan, pemikir awal, lalu ada motivator, evaluator, penilai, dan spesialis. Nah, spesialis ini maksudnya adalah tenaga yang paham dengan teknis. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Lencioni's Five Dysfunction of a Team. Jadi, teori ini menggambarkan lima rintangan utama yang buat sebuah tim gagal mencapai kinerja optimal. Yang pertama itu ada absence of trust. Jadi, tidak adanya kepercayaan dalam suatu organisasi. Lalu ada fear of conflict atau takut terjadi konflik. Lalu ada lack of commitment atau kurangnya komitmen dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada avoidance of accountability atau menghindari tanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah intention to results, tidak fokus pada hasil. Lalu ada GPRI, Model of Team Effectiveness. Ada singkatan dari Goals, Rules, Process, Interpersonal Relationship. Model ini dikembangkan oleh Richard Beckhardt dan digunakan untuk mendiagnosis serta meningkatkan efektivitas tim. Jadi goals ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh tim secara jelas dan terukur. Lalu ada roles, setiap anggota tim harus paham peran, batas kewenangan dan tanggung jawab dan masing-masing. Lalu ada proses menjelaskan bagaimana tim bekerja. Dan yang terakhir ada menekankan pada kualitas hubungan sosial dan komunikasi antar anggota. Next. Selanjutnya ada komponen penting team building. Di sini ada 10. Yang pertama ada komunikasi efektif, pertukaran informasi yang jelas dan terbuka. Kedua, ada tujuan dan visi yang jelas, kesamaan arah dan target yang dipahami bersama. Ketiga, ada kepercayaan dan saling menghargai. Saling percaya dan menghargai antar anggota dibutuhkan untuk mencapai team building. Keempat, ada tanggung jawab dan komitmen. Distribusi tugas dan komitmen terhadap tim. Kelima, ada kepemimpinan yang efektif. Arahan, motivasi, dan kondisi dari pemimpin diperlukan. Enam, dukungan dan empati. Saling membantu dan memahami para rekan kerja. Ketujuh, ada kolaborasi dan keterbukaan ide. Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi dibutuhkan untuk memunculkan berbagai ide dalam team building. Terus habis itu ada resolusi konflik, menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. 9, ada karakter pribadi yang mendukung. Integritas, kejujuran, rendah hati, dan semangat tim diperlukan. 10, ada lingkungan yang mendukung. Suasana kerja yang positif dan inklusif akan mempermudah untuk mencapai dari manfaat team building. Next.
Elemen penting team building. Secara umum, konsep team building program melibatkan 6 elemen penting, yaitu satu, peserta. Peserta merupakan fokus utama dalam team building program. Mereka adalah individu yang akan mengalami proses pembelajaran dan pengembangan diri melalui berbagai aktivitas dan tantangan. Kedua, ada lingkungan yang unik. Team building program menciptakan lingkungan yang unik dan berbeda dari rutinitas sehari-hari peserta. Lingkungan yang unik ini bertujuan untuk merangsang kreativitas, membangkitkan semangat, dan meningkatkan interaksi antar peserta. Ketiga, ada tantangan. Tantangan merupakan bagian integral dalam team building program. Peserta akan dihadapkan pada berbagai tugas dan permainan yang menantang, baik secara fisik maupun mental. Tantangan ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta, mendorong kerjasama, dan memperkuat tim. Keempat, ada disonansi. Disonansi. Dalam perjalanan program team building, peserta mungkin mengalami disonansi atau ketidaknyamanan, baik dari perbedaan pendapat, konflik antar pribadi, atau situasi yang menantang. Hal ini sebenarnya merupakan bagian normal dari proses pembelajaran dan akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar mengatasi dan menyelesaikan konflik. Kelima, insight. Team building program bertujuan untuk memberikan wawasan atau insight kepada peserta tentang diri mereka sendiri, potensi, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Insight ini akan membantu peserta untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan membantu hubungan yang lebih baik dengan para anggota tim. Keenam, ada konsep diri. Konsep diri merujuk pada pemahaman dan kesadaran peserta tentang siapa mereka sebenarnya, apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam tim. Team building program akan membantu peserta untuk mengembangkan konsep diri yang lebih positif dan memperdayakan. Next. Oke, yang selanjutnya adalah strategi dan aktivitas team building. Nah, yang pertama itu ada pelatihan dan workshop. Jadi di pelatihan dan workshop itu berfungsi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian ada simulasi dan permainan. Di sini kayak aktivitas yang menantang dan menyenangkan untuk memperkuat kerjasama. Kemudian ada juga outdoor dan kegiatan luar ruangan. Nah, dari kegiatan itu membangun kepercayaan dan semangat tim melalui tantangan fisik. Kemudian ada diskusi kelompok dan studi kasus. Ini tuh mengasah kemampuan pemecahan masalah secara kolektif. Dan yang terakhir ada coaching dan mentoring. Eh, Coaching dan mentoring ini yaitu adalah pendampingan individu untuk pengembangan pribadi dan profesional. Jadi, apa sih manfaat dari team building itu tersendiri? Jadi, ada 3 manfaat, yaitu satu, untuk pengembangan diri agar menjadi pribadi yang efektif melalui pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi, agar dapat menemukan jalan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk berprestasi. Dua, melatih peserta agar menjadi tim player yang handal. Peserta dilatih untuk mengoptimalkan peran dari tim dan mengatasi hambatan yang meliputi saling ketergantungan, kerjasama, pentingnya komunikasi, dan membangun suatu tim yang kompak. Tiga, untuk membantu peserta menggali dan mengasah potensi kemampuan yang dimiliki. Next. Selanjutnya ada tantangan dalam team building. Satu, komunikasi yang kurang efektif. Kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan juga hambatan dalam koordinasi antar anggota tim. Kedua, perbedaan kepribadian dan kepentingan. Perbedaan karakter, gaya kerja, dan tujuan pribadi dapat menimbulkan konflik dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama. Tiga, keterbatasan sumber daya dan anggaran juga mempengaruhi karena terbatasnya dana dan fasilitas membatasi kemampuan tim untuk mengadakan pelatihan, aktivitas team building, dan pengembangan kapasitas anggota. Next. Keempat, ada perubahan lingkungan dan kebutuhan. Perubahan lingkungan dan kebutuhan seperti perubahan teknologi, pasar, atau kebijakan internal, target baru, prioritas yang bergeser, atau tuntutan pelanggan yang berbeda menuntut tim untuk selalu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif, yang bisa menjadi tantangan tersendiri
bagi para anggota. Kelima, ada keterbatasan waktu dan energi. Padatnya jadwal kerja dan beban tugas yang diberikan membuat anggota tim tuh sulit menyediakan waktu dan energi untuk kegiatan team building dan pengembangan kerja. Next. Oke, yang selanjutnya itu adalah studi kasus. Nah, jadi pada tahun 2019, Bank Mayora itu melaksanakan kegiatan team building dengan menggunakan permainan simulasi bisnis been around the world. Nah, kegiatan ini tuh dirancang untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah di antara karyawan. Nah, melalui permainan ini, peserta dihadapkan pada situasi bisnis yang kompleks dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik karena mengajarkan pentingnya strategi, perencanaan, dan kerja tim dalam mencapai kesuksesan bisnis. Nah, Bank Mayora ini itu tuh mengimplementasikan permainan simulasi bisnis untuk meningkatkan simulasi bisnis atau Being Around the World ini untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan. Nah, yang nanti hasilnya karyawan itu merasa terlibat, lebih terlibat dan juga termotivasi dalam pekerjaan mereka nantinya. Kemudian ada kesimpulan. Jadi pembinaan tim atau team building merupakan proses penting untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan juga kepercayaan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan tim yang efektif, mampu beradaptasi, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Elemen utama yang harus diperhatikan ada komunikasi efektif, visi jelas, saling menghargai, kepercayaan tanggung jawab, dan kepemimpinan yang baik. Teori dasar seperti model Tuckman menunjukkan tahapan pengembangan tim mulai dari forming, storming, norming, hingga performing yang perlu dikelola secara tepat agar tim mencapai kinerja optimal. Selain itu juga, teori Belbin menegaskan pentingnya peran anggota seperti pengarah, pelaksana, dan juga pekerja tim agar kekuatan masing-masing member itu dapat saling melengkapi. Praktik seperti simulasi bisnis di Bank Mayora menunjukkan bahwa aktivitas menyenangkan dan edukatif dapat memperkuat komunikasi dan juga kolaborasi antar peserta. Tantangan seperti konflik dan disonasi adalah bagian alami dari proses ini, yang jika dikelola dengan baik akan memperkuat keterampilan penyelesaian masalah. Secara keseluruhan, keberhasilan team building bergantung pada strategi yang matang, pengembangan aspek personal dan profesional, serta penciptaan lingkungan yang mendukung. Oke, berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Dan next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.